Peristiwa gempa dan tsunami Aceh menjadi bencana paling kelam dalam bangsa ini yang menewaskan lebih dari 200.000 korban jiwa. Akibat kejadian tersebut, pemerintah menambah tingkat kewaspadaan terhadap bencana di tanah air. Dan untuk mengulas terkait dengan hal ini, sudah bergabung bersama kami melalui daring pakar gempa dan tsunami dari BRIN, Dani Hilman Natawijaya. Selamat siang, Pak Dani. Selamat siang. Baik, Pak Dani, kita hari ini 26 Desember 2024 tepat memperingati 20 tahun ya gempa dan tsunami Aceh. Nah, menurut Anda sampai dengan di titik ini, apakah upaya kesiapsiagaan pemerintah Indonesia untuk menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi sudah lebih baik, Pak? Ya, saya pikir lebih baik, ya benar, karena peralatan kita juga sudah banyak peningkatan dari pendidikan masyarakat juga saya pikir sudah lebih baik begitu ya. Tapi masih banyak PR-nya, masih banyak berbagai hal yang bisa ditingkatkan dan kalau menurut hemat saya sih seharusnya lebih baik begitu. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa lebih baik seperti yang kita harapkan. Baik, mungkin boleh dirinci Pak, 3 hal utama yang harus ditingkatkan karena kan kita tahu posisi Indonesia ini cukup unik ya Pak ya, berada di Ring of Fire, kemudian juga ada beberapa waktu lalu kita mendengar peringatan dari BMKG akan ada potensi gempa ataupun megatrust. Nah, untuk hal-hal yang bisa terjadi, apalagi untuk di Pulau Jawa ya, informasinya terkait dengan megatrust ini, apalagi yang harus ditingkatkan? Ya, yang pertama itu edukasi masyarakat begitu ya. Jadi kalau beberapa saat kita mendengar isu megatrust, kemudian terjadi kepanikan yang sangat meluas begitu ya, itu seharusnya tidak perlu terjadi. Jadi tanda kepanikan masyarakat dari isu megatrust yang sebetulnya tidak jelas begitu ya. Itu menandakan bahwa edukasi masyarakat, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bencana tsunami itu belum baik. Kemudian juga dari kesiapsiagaan, jadi kepanikan itu juga merupakan pertanda bahwa mereka belum siap, karena kalau sudah siap kan bisa lebih tenang gitu ya. Kemudian juga tentunya dari segi kesiapsiagaan di setiap daerah ya, maksudnya selalu diadakan rutin dari training, evakuasi begitu ya. Kemudian juga kan yang namanya megatrust tsunami itu tidak hanya tsunami, tapi juga gempa yang goncangannya sangat besar begitu ya. Seperti misalnya gempa di Nias, tsunami-nya kecil tapi goncangannya besar sehingga banyak merusakkan bangunan di Nias dan di Simeulue begitu ya. Jadi gempa tsunami tidak bisa dipisahkan. Kemudian juga kita tahu juga masyarakat itu cukup sering atau cepat lupa begitu ya, karena yang namanya bencana tsunami yang besar apalagi seperti Aceh magnitudo 9 itu kan jarang terjadi ya, waktunya sangat panjang gitu ya. Nah itu yang memerlukan kesiapsiagaan. Baik. Kemudian Pak, mungkin ada data nggak mungkin dari teman-teman di BRIN untuk data terkini daerah? Maaf, ada suara masuk sehingga saya tidak meneruskan penjelasan. Iya, baik, boleh dilanjutkan Ada suara Pak. yang bocor. Ya. Iya, jadi kesiapsiagaan itu perlu kontinuitas begitu ya, karena saya melihat seperti misalnya di Padang setelah sekian lama masyarakat mulai lupa, mulai tidak hirau dengan zona yang seharusnya diwaspadai karena sangat terancam tsunami. Nah, kemudian terakhir tentunya juga dari pemerintah dalam penyiapan tsunami early warning juga perlu banyak ditingkatkan. Dan banyak hal begitu yang bisa ditingkatkan dari segi sensornya, dari segi teknik pemantauan dan sebagainya. Saya melihat juga itu banyak hal yang bisa diperbaiki begitu. Dan yang namanya tsunami early warning system itu tidak harus tidak semata-mata mengandalkan pemerintah. Jadi masyarakat dan juga local government juga harus proaktif begitu ya. Jadi kalau misalnya penyelenggaraan tsunami early warning system dari pemerintah dirasa misalnya kurang dalam satu daerah, ya itu juga harus diusahakan oleh pemerintah setempat dan masyarakat setempat untuk mengurangi kekurangannya itu. Demikian, Mbak. Baik.
Baik, mulai dari edukasi hingga teknik pemantauan akan adanya potensi gempa dan tsunami ini juga menjadi catatan ya Pak ya untuk dapat ditingkatkan lebih baik lagi ke depannya. Terakhir mungkin Pak informasi apakah dari teman-teman BRIN sudah membuat suatu publikasi atau analisa mengenai untuk tahun depan atau untuk beberapa waktu ke depan daerah-daerah mana saja yang mungkin sepertinya akan semakin tinggi tingkat kewaspadaan terhadap potensi bencana gempa kan karena ada pasti data terkait dengan pergerakan lempeng bumi atau seperti data-data terkait dengan potensi hal gempa dan tsunami seperti apa Pak? Ya, tentunya kita di BRIN itu kan lembaga penelitian ya, jadi kita meneliti apa namanya sesuai dengan kegiatan para peneliti masing-masing dan ya benar kebetulan juga kita ada beberapa teman yang meneliti tsunami untuk beberapa daerah begitu ya. Nah, salah satu wilayah yang kita waspadai adalah di daerah Sumatera Barat karena kita tahu itu sangat potensi ya di situ ada kemungkinan megatrust yang 8,8 belum lepas begitu kita nggak tahu kapan tapi ya itu masih ada potensi besar. Kemudian yang juga dihebohkan dari Selat Sunda ke selatan Jawa juga itu berpotensi meskipun kita sampai saat ini datanya masih sangat tidak lengkap sehingga kita tidak tahu juga kemungkinan ada tsunami besar di masa datang itu seberapa besar, seberapa tinggi begitu ya. Dan selain itu di wilayah lain di Indonesia sangat banyak gitu ya. Dan apa namanya ya sayangnya penelitian di bidang gempa dan tsunami di BRIN nggak ada program khusus. Jadi riset kita sangat terbatas dalam bidang itu. Baik, tapi yang paling penting adalah untuk dua daerah tadi dan daerah-daerah lain tetap harus meningkatkan kewaspadaan ya Pak. Tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah, tapi juga masyarakatnya harus proaktif ya untuk dapat paham mengenai situasi di tempat mereka tinggal. Terima kasih pakar gempa dan tsunami dari BRIN, Dani Hilmanata Wijaya telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat. Kita beralih ke informasi lainnya.